Kita hitung berkisar sekitar 7.896 butir. Ini dasar kita. Nah, jadi 7.896 butir itu dikalikan, kalau timbangan per kilo itu yang sudah kita timbang, memang kita timbang real, bukan dia acak-acak. Kalau secara pilihan biji kopi yang merata dengan besar, sejumlah 425 butir. Kalau dengan cara konvensional termasuk biji yang sedang yang kita masukkan menjadi 470 butir per 1 kilo. Petani yang betul-betul menjadi seorang petani dan dia berusaha bagaimana seorang petani itu bisa sejahtera dari kopinya. Nah, jadi Pak Jai ini tidak berteori tentang kebun kopi di Gayo, tapi dia melakukan sebuah karya ilmiah. Dia mengusahakan kopinya sehingga berproduksi tinggi. Nah, dari pengalaman itu Pak Jai ini menyebarkannya kepada orang lain, bahwa ada yang salah tentang penanganan kopi di Gayo. Itu menurut Pak Jai. Menurut Pak Jai, kelemahan terbesar masyarakat Gayo itu adalah SDM mengelola kopi itu masih sangat tradisional. Pak Jai ini ingin merubah image itu dari petani tradisional menjadi petani modern atau petani yang berorientasi komersial. Sehingga 1 hektar kebun kopinya itu, kalau di data perkebunan pemerintah Aceh Tengah itu, per hektar per tahunnya cuma 700 kg per hektar per tahun. Pak Jai ini punya konsep sampai 2 ton per hektar per tahun sampai 4 ton. Nah, konsep inilah yang harus kita dukung dari Pak Jai ini dengan menaikkan sumber daya manusia pengelola kopi Gayo yang ada di Aceh Tengah dan Minang. Dilakukan kategori pemangkasan terhadap kopi Gayo itu. Kalau kita bandingkan dengan kebun-kebun masyarakat yang tanpa ilmu dan pemahaman sama sekali, yaitu petani otodidak dan petani turun-temurun, sehingga tidak bisa melakukan hal seperti ini. Ini kopi ini layaknya mungkin sekitar umur 25 tahun, tanaman peninggalan orang tua kita. Tapi ketika kita lakukan, kita berdayakan lagi, kita lakukan lagi dengan pemangkasan teknis dan budidaya kopi Gayo itu, sehingga bisa kembali lagi. Kembali lagi berbuah seperti awalnya. Karena salah satu tujuan pemangkas itu untuk meremajakan, menumbuhkan tunas-tunas yang baru untuk menjadi cikal bakal cabang produksi dan untuk produksi kembali berbuah. Tapi kalau memang harus kita umpamanya petani yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, inilah terjadinya dalam keadaan penebangan hutan. Sehingga petani kopi Gayo itu terkenal dengan petani berpindah-pindah. Nah, artinya meninggalkan ini, buka lagi hutan. Bagaimana dengan anak cucu kita nanti?
Jadi dalam seusia kopi seperti ini, buahnya ke dalam ini cukup luar biasa. Wow, ini sedikit saja aku rasa kebun-kebun masyarakat sudah. Perasaan saya perputaran perekonomian masyarakat itu di Gayo itu, ini contoh, ini, yang tidak lain lagi berproduksi. Siapa bilang tidak mencapai? Dalam satu cabang saja 5 kilo saya berani jamin. Kalau dari hitungan kilogram tadi, 425 dalam satu kilo itu, ini contoh. Satu cabang primer yang bisa menghasilkan seperti ini. Kalau ada 3 cabang saja, sudah membatas di 15 kilo. Cherry merah dengan harga stabil aja 10.000 pada hari ini umpamanya. Belum 14.000, belum 15.000, 10.000 aja. Tapi kalau sudah mencapai sekitar 15 kilo, jadi berapa? 150.000 per batang. Per batang itu kalau 1.400 per hektar. Kalikan dengan 1.000. Nah, jadi waduh. Ini salah satu kelembagaan kita yang ada papan pamflet kita atau logo kita di sini, itu atas nama P4S. P4S ini lembaga resmi dari pemerintahan, artinya Menteri Pertanian, di bawah naungan Menteri Pertanian. Yang selama ini kita dalam program season pelatihan itu pernah melakukan kegiatan di Bandung, di Kayu Ambon Bandung, atau di sekarang 2 versi sudah dibagi dengan provinsi. Selama ini kita melakukan kegiatan pelatihan di Balai Jambi, BPTP Jambi, Balai Pusat Pelatihan Petani Jambi. Inilah salah satu membawa dan menggiring kita kemarin di Istana Negara, salah satu kelembagaan ini. Artinya Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya, yang tidak terlepas dari bawah binaan pemerintahan juga, tapi awalnya memperlakukan dengan cara konsep swadaya. Disinilah dari kalangan mahasiswa-mahasiswi yang kita tempat. Artinya baik dari kalangan pemuda dan pemudi atau masyarakat di Gayo ini, kelompok-kelompok tani atau koperasi. Disinilah kita jadikan ajang salah satu pusat pelatihan petani lewat kelembagaan ini. Dan kita selalu memang kalau memang benar-benar terus mereka berlatih, kita akan mengeluarkan sertifikatnya bahwa sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan di kelembagaan kita, salah satunya P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan dan Swadaya. Ini salah satu sebagai kelembagaan kita yang resmi. Yang sebaliknya nanti mungkin ada klinik kopi, juga sama. Klinik kopi ini bukan ahlinya di sana, tetapi tempat salah satu konsultasi masyarakat yang kita fasilitasi. Artinya klinik ini berbagi, artinya pemahaman dan ilmu tentang kopi. Karena kita basic saya itu adalah di kopi. Jadi selama ini kelembagaan ini berdiri mungkin semenjak tahun 2007 dan sekarang sudah 2020. Seharusnya atas nama kelembagaan inilah rekan-rekan yang dari lain mempercayakan tentang konsep pelatihan di sini, sehingga sulitnya selama ini kita belum mempersiapkan, artinya tempat-tempat penginapan yang sangat sederhana saja kepada masyarakat yang berkunjung sini, sehingga dia harus kembali ke daerah masing-masing atau ke Takengon yang sangat jauh, sementara mereka ingin menikmati udara segar di tempat kita ini. Bagaimana dengan malamnya, bagaimana suasana paginya, embun paginya, namun belum kita terpenuhi. Mudah-mudahan nanti ke depan kita doakan bersama, ada salah satu mungkin masyarakat ataupun manusia mungkin di dunia ini ada sedikit melakukan sentuhan sama kita selalu menerima dengan tangan terbuka dan hati yang ikhlas.
Maka dalam konsep itu bukan banyaknya cabang itu banyaknya buah. Tapi mustahil kalau tidak ada cabang adanya buah. Tapi cabang yang bagaimana? Tentu kembali pada SDM. SDM para petaninya itu mulai pendidik, kita didik mulai dari usia dini kah, dari universitas atau dari tingkat SMA atau SMP, tidak ada masalah. Sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan, sedikit pada pelajaran ekstrakurikulum itu bisa kita sisipkan sedikit tentang pemberdayaan teknis budidaya kopi jahe. Ini salah satu contoh sampai ke tanah. Tentu kalau tanpa ada perawatan seperti ini, saya tidak yakin sekali namanya. Patah-patah dia itu. Untuk melakukan hal ini bukan semudah membalikkan telapak tangan. Tentu peran pemerintah ada di dalamnya untuk melakukan kegiatan ini, membina salah satu petani-petani mungkin dari 14 kecamatan. Saya pikir ini membuat contoh buat pemerintahan yang cukup luar biasa. Ketika ada kunjungan kita, tamu kita yang dari luar, entah dari Amerika, dari mana berkunjung atas nama dinas Pemda Aceh Tengah itu, kita tinggal mengarahkan. Di 14 kecamatan cuma berapa lah. Artinya 2 demplot saja yang khusus, yang tempat petani untuk berkunjung dan berlatih serta ingin memiliki ilmu spesifik tentang kopi ini. Karena pada umumnya di kita ini artinya adalah wilayah kopi. Untuk hortikultura saya pikir dengan kesempitan lahan sangat sulit. Tidak bisa kita untuk bersaing dengan daerah-daerah yang lain yang bidang-bidang hortikultura yang khusus. Kita ini memang sudah berpaku kopi napas kehidupan Gayo. Adapun hortikultura bagian kecil daripada tanaman kopi itu. Ini salah satu contoh yang kita lakukan yang ingin kita buat contoh pada masyarakat. Dalam kopi usia seperti ini 17-20 tahun kita sanggup masih melakukan proses pembuahan lagi kembali, tapi kita lewat pupuk organik yang kita lakukan selama ini. Kita tidak berbicara tentang non organiknya itu. Kita tetap dalam organik karena supaya kita selalu mengingat bahwa kopi itu sudah termasuk konsumsi dunia.